Engkau berikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk membawakan firman dan kebenaran. Biar Engkau kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami hikmat hanya dari Roh Kudus. Biar firman yang ditabur pada hari ini akan pernah kembali dengan sia-sia. Kami akan pulang berbeda. Kami akan strong, semangat sampai garis finish bersama Tuhan Yesus Kristus. Yang sepakat katakan amin. Kami persilakan duduk kembali, Bapak Ibu. Puji Tuhan, salam kenal. Tak kenal maka tak sayang. Tema saya pada hari ini adalah menjadi murid Kristus asli atau menjadi murid Kristus palsu. Kalau ada asli pasti ada palsu. Kalau ada palsu pasti ada asli. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri pada saat naik ke surga, Dia mengatakan di dalam Matius 28 ayat 19, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berarti Tuhan menginginkan semuanya menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya setan itu mengerti. Setan itu mengerti apa perintahnya dari Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Itu adalah penting, Bapak Ibu. Seperti orang yang mau nggak ketemu, mau meninggal, ya ibu-ibu, Bapak Ibu, itu pasti yang disampaikan itu yang sangat urgent, yang penting, Pak, yang sangat penting. Kalau enggak, nanti apa? Kalau ceritanya itu kepanjangan, pesannya kepanjangan, keburu sudah meninggal. Jadi tidak disampaikan semuanya. Yesus juga begitu menyampaikan firman yang penting sebelum Dia naik ke surga. Jadikan semua bangsa muridku, Bapak Ibu. Cuma di sini ada yang palsu. Nah, untuk tahu murid Yesus itu asli dan palsu, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 22. Mungkin bisa dibacakan Ibu Lisa. Yakobus 1 ayat 22. Ini Bu. Ya. Yakobus 1 ayat 22. Ya, untuk dari Yakobus ini kita tahu apakah ini asli, apakah ini palsu. Sebab namanya asli dan palsu itu pasti serupa. Ya, serupa tapi sama, aspal, asli tapi palsu, Bapak Ibu. Yakobus 1 ayat 22. Ya, Yakobus 1 ayat 22. Ya, Bapak Ibu yang sudah ketemu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Amin. Jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, kita bukan menjadi pelaku, tetapi kita hanya sebagai pendengar. Itu menipu diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi dari firman ini kita tahu, oh iya ya, aku ini pelaku firman atau bukan? Aku ini atau pendengar atau bukan? Jadi sini kita tahu, kita ini murid Yesus itu asli atau palsu, Bapak Ibu. Jangan sampai kita itu murid Yesus, merasa mengaku murid Yesus, tapi kehidupan kita itu sama dengan manusia zaman sekarang, manusia zaman modern. Bapak Ibu mungkin tanya, loh manusia zaman modern itu seperti apa? Kita buka di dalam 2 Timotius 5, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5, Bapak Ibu. Ya, ada. 2 Timotius 3 ayat 5 ayat 1 sampai 5 ya. Kita baca bergantian ya Bapak Ibu, supaya kita tahu kita ini murid Kristus yang asli atau yang palsu. Kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang
masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahun, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu, mari kita baca yang nomor 5 bersama-sama. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhlah mereka itu. Nah, Bapak Ibu, ini bukan di luar gereja, ini bukan di luar persekutuan doa, bukan di luar Yesus, tetapi di dalam ayat 5. Mereka menjalankan ibadah. Lah, berarti ini bahaya Bapak Ibu. Aspal, asli tapi palsu. Mereka percaya Yesus tapi tidak melakukan pertobatan. Bertobat itu apa Bapak Ibu? Bukan 360 derajat. Bertobat tapi balik lagi. Bertobat itu 180 derajat. Meninggalkan kehidupan yang lama, menjadi kehidupan yang baru. Itu namanya bertobat. Kita tidak kompromi dengan dosa. Dosa itu ya dosa. Dosa, upah dosa itu adalah maut. Roma 3 ayat 23. Jadi tidak ada kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Itu murid Yesus yang asli. Tetapi yang palsu, dia kompromi dengan dosa. Dia menjadi manusia-manusia akhir zaman. Alkitab ini luar biasa. Ditulis 2000 tahun yang lalu, tetapi terjadi sampai sekarang ini, memperingatkan kita. Enak loh kita ini Bapak Ibu. Ada Alkitab, firman Tuhan sebagai pelita langkah hidup kita. Karena akhir-akhir zaman ini, dunia ini sama, tambah edan, tambah gila. Lihat di medsos Bapak Ibu, di Thailand, mereka kompromi dengan dosa. Itu juga banyak yang anak Tuhan, banyak orang yang beribadah ya. Tetapi sudah diizinkan pernikahan sesama jenis. Saya lihat itu, sampai saya itu geli sendiri ya. Jadi podo ayue di altar gitu ya. Terus podo gandengi loh Bapak Ibu. Terus ada yang satunya itu laki-laki tapi adik berdandan gimana gitu ya. Itu sesama loh, ini loh, kompromi dengan dosa Bapak Ibu. Padahal dosa itu juga dosa Bapak Ibu. Seperti Sodom dan Gomora itu dibom Tuhan karena mereka melakukan dosa yang sampai di kepala Tuhan, di ubun-ubun. Zaman Nabi Nuh, ini memang di ujung akhir zaman. Oleh sebab itu ibu-ibu, bapak ibu yang sudah mendengarkan, kita harus sadar, oh iya ya, saya harus menjadi murid Yesus yang asli, yang setia, yang taat, yang takut akan Tuhan. Kita baca lagi, kita buka lagi di dalam Yesaya 5 ayat 20. Ini sangat jelas sampai Tuhan mengatakan celaka, celaka. Mari kita baca di dalam Yesaya 5 ayat 20. Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Oh, luar biasa. Firman Tuhan ini sudah memperingatkan kita. Celaka kalau kita mengubah, kalau kita kompromi dengan dosa. Saudara-saudara, kita jangan sampai menjadi orang yang celaka, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi anak-anak setan,
Orang-orang yang celaka itu karena bapaknya itu adalah setan. Di dalam Yohanes 8 ayat 44. Itu bapaknya setan. Maka kita mengikuti manusia akhir zaman. Maka kita kompromi dengan dosa. Alkitab dikatakan celaka, 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 celaka. Di mimbar ini harus memberitakan pertobatan. Di mimbar ini harus memberitakan Yesus. Di mimbar ini harus memberitakan kebenaran. Karena Allah adalah kudus. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Tuhan kalau hidup Bapak dan Ibu ini tidak kudus. Di dalam Mazmur 24, aku kudus. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan kalau dia tidak kudus. Memang kita harus menjadi orang baik, tetapi bukan orang baik yang di luar Yesus ya. Orang baik tidak bisa sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Hanya satu jalan. Jadi setelah kita mengenal Yesus, otomatis kita menjadi orang baik. Menjadi orang yang berkenan, orang yang kudus. Menjadi murid-murid yang asli. Bapak Ibu, jawab dulu. Murid asli atau murid palsu? Ayo Bapak Ibu. Murid yang asli. Jadi kita harus menjadi murid yang taat akan Tuhan. Amen. Kalau kita menjadi murid yang takut akan Tuhan, menjadi murid yang taat akan Tuhan, jangan merasa anak aku ini sudah berumur ya. Enggak ya Bapak Ibu. Tuhan tidak melihat umur. Tuhan tidak melihat wajah kita. Tuhan tidak melihat status sosial kita. Tapi Tuhan melihat jiwa. Bapak Ibu yang di sini saya juga itu berharga di hadapan Tuhan. Amen. Seperti Musa umur 80 pada saat melayani seperti orang umur 40. Bapak Ibu juga di sini harus tetap melayani Tuhan. Bapak Ibu harus membawa terang dimanapun Bapak Ibu berada. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jadikan semua bangsa muridku. Ini ada berapa bangku yang kosong. Ini tanggung jawab Bapak Ibu untuk membawa jiwa kepada surga. Untuk Bapak Ibu menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk kita tahu kita menjadi murid-murid yang asli. Akar kita harus apa? Seperti pohon, akarnya harus kuat kepada air, kepada firman Tuhan, kepada Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 1, aku adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Itu yang menjadi akar kita kuat, supaya pohon kita besar-besar dan berbuah, supaya buah kita bisa dinikmati orang-orang tetangga, keluarga kita yang sudah mengenal Yesus. Kita tidak menjadi batu sandungan. Juga buat orang-orang yang belum mengenal Yesus, karena melihat buah kita, mereka bertobat. Mereka bertobat bukan dari mulut kita saja, tetapi dari tingkah laku dan perbuatan Bapak Ibu. Akar kita harus kuat di dalam Yesus Kristus, supaya kita menjadi murid yang asli. Mari kita buka di dalam buah roh, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kami persilakan Ibu Lisa. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Itu Bapak Ibu. Buah roh itu adalah kasih. Buah roh apalagi? Ayo. Firman-Nya tadi sukacita. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita mengalami penderitaan ya. Karena selama kita hidup, selama kita bernafas sebelum masuk ke kembang kuning, itu semuanya ada masalah Bapak Ibu. Semuanya ada masalah. Tetapi tetap bertahan. Karena hidup kita sesungguhnya itu bukan di
bumi loh. Hidup kita sesungguhnya itu setelah mati. Kita mau ke surga atau ke neraka. Saatnya Bapak Ibu memilih ya pada saat hidup ini. Jangan sampai wes mati, wes roh nggak ada, kosong kita memilih, nggak bisa Bapak Ibu. Sekarang ini saatnya kita memilih. Hidup kita mau di surga kekal beribu-ribu tahun, atau di surga atau di neraka kekal sama setan Bapak Ibu. Oleh sebab itu, kalau ada masalah apapun, namanya hidup itu pasti ada masalah seperti ibu tadi yang anaknya meninggal. Tetap bertahan, tetap sabar, tetap bersyukur. Memang susah loh, anak kesayangan meninggal, saya juga nggak bisa bayangkan. Tetapi percayalah, Tuhan punya rencana. Justru mungkin pada saat ini ibu dipakai untuk seperti anak kesayangannya meninggal, tapi ibu masih ada sukacita. Jadi orang-orang tetangga, lo ini ya Kristen ya, ini Kristen ya, meninggal gini, dia sedih hatinya. Tuhan, hatiku remuk Tuhan. Tetapi kita di sebelah, di tetangga masih tetap, aduh Tuhan, berikan aku kekuatan, Engkau dahsyat dan luar biasa. Gak mudah memang Bapak Ibu. Tetapi saatnya Bapak Ibu, saatnya kita sekarang ini menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi murid-murid Yesus yang asli. Memang gak mudah Bapak Ibu, tetapi Tuhan itu sudah mengatakan, aku akan memberikan roh penolong, Roh Kudus, itu yang memberikan kita kekuatan. Tuhan tahu Bapak Ibu, kekuatan kita ini sampai di mana. Tuhan tahu manusia itu lemah. Makanya Adam dan Hawa sampai berani bisa digoda oleh setan. Kita juga gitu Bapak Ibu. Setiap ada masalah, tetap fokus kepada Yesus. Ada menyakitkan ini, kita menyakitkan ini, tetap mata kita kepada Yesus. Ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang membuat kita jengkel sehingga jauh dari Tuhan. Ini tetap mata kita kepada Yesus, sehingga kita kuat sampai garis finish. Kalau kita tidak memandang kepada Yesus Bapak Ibu, mungkin banyak musuh kepinites sebagai manusia. Betul nggak Bapak Ibu? Mungkin ada tetangga yang nyakit, aduh. Tetapi fokus kita kepada Yesus. Tuhan, mungkin saatnya aku menjadi saksi. Saatnya aku menjadi murid-murid Yesus yang asli. Kita tidak serupa, tidak sama dengan manusia akhir zaman yang egois, mementingkan diri sendiri, yang serakah, tidak menjadi pelaku firman Tuhan, tetapi mendengar keluar dari ibadah, keluar dari persekutuan, firman itu dicuri oleh iblis, hilang semuanya, sehingga kita pulang tidak ada sukacita, kita tidak mendapat apa-apa Bapak Ibu. Ya, kita buka lagi di dalam Yohanes 12 ayat 26. Maaf ya, banyak firman Tuhan. Supaya lebih kuat bahwa saya berbicara ini, saya dari firman Tuhan Bapak Ibu. Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tuh, Bapak Ibu, kalau kita melayani Tuhan, itu bukan, nah kalau yang lalu ya, umurnya masih muda, ini sudah tua, aku nggak melayani, enggak loh Bapak Ibu. Kita semua hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, kita semua hari ini siapapun yang mendengarkan firman Tuhan, kita dipakai Tuhan, kita mempunyai tanggung jawab untuk melayani Yesus, membawa jiwa-jiwa datang kepada surga. Tapi kita bertobat dulu Bapak Ibu. Kita bertobat, kita menjadi murid Yesus yang asli. Kita memberitakan firman dengan mulut kita, dengan kehidupan kita. Mungkin di jalan atau di pasar atau siapapun, Bapak Ibu ketemu orang yang letih lesu, beritakan firman Tuhan. Kemarin saya juga senang sekali, ada salah satu saudara saya ikut Yesus juga tapi kesurupan. Nah, saya kan bingung. Yang di dalammu itu ada Roh Kudus atau roh lain? Soalnya saya sangat percaya, kalau kita percaya Tuhan, setiap orang yang mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat dan taat akan firman-Nya, itu kita dimeteraikan Roh Kudus.
ada di Alkitab, di Efesus ya kalau nggak salah ya. Itu kita dimeteraikan Roh Kudus loh Bapak Ibu. Kalau ada Roh Kudus, setan itu tahu. Setan tidak bisa menjamah orang-orang yang sudah ada Roh Kudus. Istilahnya rumah gitu sudah ada isinya. Setan tidak bisa berbuat apa-apa. Saya bisa mengatakan ini karena saya mengalami sendiri. Saya mau bersaksi Bapak Ibu. Tahun 2019 pada saat saya tidur ya. Terus saya itu bermimpi, saya itu sangat percaya. Memang setan itu kalau menyerang orang itu bisa lewat orang lain. Bisa orang lain menyakiti kita sehingga kita kemerungsung, sehingga kita kepahitan, sehingga kita benci dan kita jauh dari Tuhan. Tapi setan juga bisa menyerang kita lewat spiritual ya. Jadi lewat tidur saya itu bermimpi karena setan itu kan roh ya. Saya juga sering mendengar orang-orang yang kebatinan itu memang kalau menyerang itu lewat roh ya. Jadi pada saat saya tidur, saya itu bermimpi. Beda loh Bapak Ibu. Kalau mimpi bunga-bunga tidur itu, kita bangun itu kita lupa mimpinya. Pernah ngalamin gitu ya? Tapi ini kita itu bangun itu seperti kita itu mengalami sendiri. Itu Allah berbicara. Lewat mimpi juga bisa Bapak Ibu. Seperti kitab Ayub. Allah bisa berbicara lewat mimpi atau lewat penglihatan. Ini pada saat saya bermimpi dengan anak-anak rumpin ya, anak-anak kecil-kecil gitu. Terus di atas itu ada yang meliuk-meliuk gini loh. Meliuk-meliuk oranye merah gitu ya. Loh, apa itu di atas ya? Meliuk-meliuk gini. Tambah turun, tambah besar. Tambah turun, tambah besar. Tambah turun, tambah besar. Akhirnya apa? Menghadang mobil kita di depan itu. Itu ternyata apa? Naga Bapak Ibu. Naga itu kepalanya sangat besar, bergerigi dan asapnya mengepul-ngepul ya. Asapnya mengepul-ngepul. Terus waktu kita keluar ini anak-anak takut semua ya, anak kecil-kecil. Gak pulang, gak pulang. Teriak-teriak gitu. Saya juga gitu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu udah saat mimpi saya, dalam nama Yesus. Terus naga itu mau menyemburkan api Bapak Ibu. Wah gitu. Wah, tapi tidak keluar Bapak Ibu. Sampai kita itu lewat, mobil rombongan kita itu lewat. Naga itu kok tambah marah gitu ya. Tambah menyeburkan. Apinya diseburkan itu tidak keluar Bapak Ibu. Akhirnya kita bisa lewat. Terus saya lihat ke belakang itu naga ini pelan-pelan lagi naik ke atas. Terus di atas langit-langit itu gini lagi goyang. Berarti firman Tuhan itu iya dan amin. Musuh kita bukan darah dan daging, tetapi penghulu-penghulu di udara. Setan tahu orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus. Setan tahu Bapak Ibu. Tapi jangan takut. Malaikatnya selalu menjaga kita. Di dalam kitab Wahyu ya, di dalam kitab Wahyu juga disebutkan. Wahyu 12 ayat 7 sampai 8. Itu dikatakan bahwa setan, raja setan itu juga berbentuk naga. Jadi saya percaya kalau setan ini menyerang saya, mungkin bisa dibacakan Bapak Ibu. Kalau setan ini, kalau saya itu kena sembur api, mungkin saya itu bangun itu sakit. Ya pernah ngalamin gitu ya. Sejak saya bangun itu sakit, mungkin saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi Bapak Ibu, malaikatnya menolong kita. Karena kita ada Roh Kudus, kita sudah dimeteraikan Roh Kudus, kita sudah menjadi milik Yesus. Di Alkitab dikatakan orang-orang keturunan Israel rohani tidak bisa kena santet dan tenung. Itu firman Tuhan, iya dan amin Bapak Ibu. Akhirnya apa Bapak Ibu? Saya nggak sakit, saya tetap sehat sampai hari ini. Itu semuanya bukan karena kuat dan gagahnya kita, tetapi semuanya karena kasih karunia Tuhan Yesus. Perlindungannya sungguh ajaib atas kehidupan kita masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan takut. Apapun yang terjadi dalam hidupmu ini jangan takut. Yuk kita buka lagi di dalam Yohanes 12 1 Yohanes 2 ayat 6. Kalau kita dihormati Bapak Ibu, itu puji Tuhan. Berarti Tuhan mengenal kita. Tuhan mengenal orang-orang yang takut akan Tuhan, yang taat akan Tuhan, yang membawa jiwa-jiwa kepada surga. Kalau kita meninggal, Tuhan berkata, hei hambaku yang setia, hei hambaku yang takut akan Tuhan, ayo mari kita dibawa ke surga. Senang gak Bapak Ibu? Daripada kita mati, Tuhan mengatakan, enyah kamu segala pembuat kejahatan. Loh Tuhan, aku sudah melayanimu. Enyah kamu pembuat kejahatan. Loh Tuhan, aku sudah tidur gereja loh
Tetapi kita tidak berdampak hidup kita. Kita mengikuti manusia akhir zaman. Jadi Tuhan tidak mengenal kita. Mulai saat ini kita harus dikenal oleh Tuhan Yesus Kristus. Yuk kita baca di dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain. Sekalipun kami dapat berbuat 1 demikian. Yohanes 2 ayat 6 Ibu. Saya baca ya. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Yesus, di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi Bapak Ibu, sebagai murid yang asli, kita wajib hidup seperti Yesus hidup. Karena Yesus itu Bapak kita. Kita wajib, ini di sini disebutkan wajib. Tapi kalau Bapak kita setan, di dalam Yohanes 8 ayat 44, ya hidup kita seperti setan. Seperti setan itu adalah manusia akhir zaman yang egois, yang tidak ada kasih. Tetapi kita wajib hidup seperti Yesus. Kita kasih, melihat jiwa-jiwa yang belum diselamatkan, ada rasa kasih. Bangkunya yang kosong ini ada 5, aduh tak isi. Next kalau kesini lagi saya isi. Untuk datang jiwa-jiwa kepada surga Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama ya. 1 Yohanes 2 ayat 6. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yuk baca sama-sama Bapak Ibu. Barang siapa ya bahwa ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Puji Tuhan, wajib hidup. Jadi Bapak Ibu wajib hidup seperti Kristus. Bapak Ibu wajib taat kepada Yesus. Di dalam Yohanes 14, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintahnya Yesus, amanat agung Tuhan Yesus. Jadikan semua bangsa muridku, betul enggak? Sehingga tidak sia-sia Yesus datang ke bumi. Darahnya ini menebus Bapak Ibu semuanya. Karena Yesus datang ke bumi ini tidak sia-sia. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ayo jadikan semua bangsa muridku. Tonggo-tonggo bawa Bu, keluarga yang belum mengenal Yesus. Saya juga Bu, saya juga masih ada pergumulan. Keluarga saya juga masih banyak yang belum mengenal Yesus. Itu juga dalam doa saya, Tuhan berikan kesempatan untuk aku memberitakan firman-Mu. Berikan aku pintu supaya pada saat mereka itu ada masalah atau apapun, mereka bisa bertanya tentang Yesus. Itu selalu ada di dalam doa saya Bapak Ibu. Karena itu memang tugas penting kita murid-murid Yesus. Kita itu enak loh Bapak Ibu yang percaya Yesus. Dulu Bapak Ibu, semua orang itu kan tujuannya surga. Betul Bapak Ibu? Semua di sini kalau mati mau masuk surga atau neraka? Masuk surga. Dengan Yesus datang ini, habis ini kita merayakan Paskah. Enak loh Bapak Ibu, gak ribet. Kalau Bapak Ibu mengikuti di dalam perjanjian lama, ribet Bapak Ibu. Kalau orang kaya pakainya lembu untuk penebus dosa loh ya. Ini saya cerita sedikit ya. Kalau orang medium bawa apa? Kambing atau domba. Kalau orang yang kurang mampu bawa merpati. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ini, kalau Yesus belum datang, pasti semuanya pengen masuk surga kan? Bapak Ibu ini bersalah. Bapak Ibu ini membawa domba atau kambing. Bapak Ibu membawa domba atau kambing kepada imam. Imam, saya berdosa, bla 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 bla. Sama imamnya dilihat dombanya ini sempurna enggak ya? Oh, matanya enggak sakit. Oh, bulunya ini bagus. Berarti dia layak untuk dijadikan korban penghapus dosa. Akhirnya apa? Tangannya orang yang bersalah itu dipegang ke kepalanya domba. Transfer spirit. Dosanya Bapak Ibu pindah ke domba tadi itu, baru disembelih Bapak Ibu. Itu kalau Bapak Ibu itu dosa. Kalau minggu depan lagi dosa, bawa kambing domba lagi di imam. Itu seterusnya Bapak Ibu. Berapa hari, berapa bulan yang Ibu keluarkan. Tetapi sejak Yesus datang ke dunia ini, Bapak Ibu ini sudah enak loh. Percaya Yesus,
bertobat dari kehidupan lama ke baru, taat, menjadi murid-murid yang asli. Jadi gak repot, gak ribet. Gitu aja kok susah ya Bapak Ibu ya. Banyak orang padahal pelayanan ya, di mimbar, jemaat, tetapi mereka itu tidak mengerti, tidak menghormati, tidak menghargai darah Kristus di atas kayu salib. Sampai darah Kristus yang ajaib di dalam Wahyu 5 ayat 9 itu membeli kita lunas terbayar, sehingga kita semua yang percaya Yesus menjadi milik Yesus. Percayalah Bapak Ibu, kalau suatu saat Bapak Ibu dipanggil, Bapak Ibu masuk surga. Amin. Yang percaya Yesus, yang bertobat. Kalau saya jujur loh Bu ya, saya nggak takut sekarang nih. Kalau memang waktunya saya habis, saya dipanggil Tuhan, saya nggak takut Bapak Ibu. Karena memang tujuan saya itu surga. Kita di sini sementara Bapak Ibu. Jadi ibu tadi yang ditinggal anaknya, suatu saat akan bertemu di surga. Anaknya nggak bisa ke sini Bu. Ibu yang bisa ke surga bertemu anaknya, bertemu Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu, darah Kristus ini yang memanggil tugas penting untuk beritakan firman Tuhan ke seluruh bangsa. Firman Tuhan ayat terakhir di dalam Matius 28 ayat 20. Ini firman kesukaannya Bapak Ibu ya. Matius 28 ayat 20. Maka Ya. terjadilah gempa bumi. Matius 28 ya. Ya. Matius 28 ayat 20. Saya baca ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan ayat terakhir lagi, Kisah 13 ayat 47. Yuk kita baca-baca. Yang sudah mendapatkan Kisah Rasul 13 ayat 47. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Yang sepakat katakan amin. Bapak Ibu siap membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Ujung bumi tidak usah jauh-jauh di Amerika Bu. Ujung bumi tidak usah jauh-jauh. Kita sekarang berdiri ini adalah ujung bumi. Bapak Ibu di rumah ini ujung bumi. Beritakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu kalau mencintai Tuhan Yesus, kalau mau menjadi murid Yesus yang asli, harus apa? Bertobat, mempunyai buah roh. Dan buah roh ini bisa dinikmati oleh orang lain. Dan beritakan Yesus sampai ke ujung bumi. Yang siap katakan amin. Mau menyanyi untuk Yesus? Amin. Ya, kerja buat Tuhan. Yuk semuanya berdiri. Kerja buat Tuhan. Semuanya menari ya Bapak Ibu. Umur boleh bertambah Bapak Ibu. Jiwanya harus tetap muda, harus tetap semangat. Amin. Selalu manis, ayo kita
Biarlah firman singkat yang ditabur pada pagi hari tidak sia-sia Tuhan, tetapi mereka mengerti Tuhan. Mereka menjadi laskarmu, tentaramu di akhir zaman ini, membawa jiwa pada surgamu. Mereka menjadi murid-murid yang asli Bapa. Mereka tidak menjadi aspal, murid yang palsu. Bapaknya mereka adalah Engkau Yesus Kristus. Biarlah akar mereka melekat kepada firman-Mu yang hidup, sehingga hari ini mereka hidup berdampak. Roh Kudus tuntun mereka, pimpin mereka. Terpujilah nama-Mu selalu. Yang sepakat katakan